Sekilas bentuknya emang kayak soto, fams. Menu khas Banyumas ini namanya sroto. Cita rasanya beti alias beda tipis sama soto. Tapi cita rasa sroto lebih gurih karena ditambah kacang tanah tumbuk. Makin enak lagi berkat kerupuk sagu merah muda yang menjadi pendampingnya. Bisa semakin kaya deh cita rasa sroto. Enak lah pokoknya. Sama kayak soto, fams, menu berkuah ini katanya berasal dari makanan khas Tionghoa. Namanya caudo, yang berarti rempah-rempah. Kuliner ini pertama kali dikenal di pesisir pantai utara Pulau Jawa pada abad ke-19 saat pendatang Tionghoa masuk ke Nusantara. Perlahan tapi pasti, soto pun berkembang dan menyatu dengan cita rasa khas lokal. Salah satunya, sroto yang menggunakan saus kacang ini, fams. Biar nggak penasaran, langsung aja deh kita lihat proses pembuatannya. Semua bahan dan bumbunya udah siap nih, fams. Oh ya, sroto Sokaraja ini dibedakan menjadi 2 jenis, fams. Kalian bisa bedakan dari isiannya. Kali ini sih kita pakai isian daging ayam. Untuk kuah yang dipakai, ya kaldu ayam. Ayo, fams, kita bikin sroto. Haluskan bumbunya dulu ya. Ada merica, jahe, dan kemiri. For your info nih, merica menjadi salah satu jenis rempah yang digunakan dalam berbagai masakan di dunia loh. Gak heran ya kalau merica menjadi barang perdagangan dunia. Sekarang masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Supaya rasanya pas, perbandingan bawang merah dan putih adalah 2:1. Kalau jumlah bawang putihnya kebanyakan, bisa membuat cita rasanya terlalu kuat, fams. Langsung kita tumis aja yuk, sampai aromanya harum. Untuk kuahnya, geprek batang serai yang berfungsi memperkaya rasa dan aroma masakan. Batang serai juga mengandung banyak mineral yang membantu dalam berbagai pengobatan medis loh. Umumnya, serai yang diolah menjadi minyak ternyata bisa mengobati sakit kepala dan nyeri muskuloskeletal atau gangguan fungsi sendi, ligamen, otot, saraf, serta tulang belakang, fams. Lanjut, masukkan daun bawang, fams, biar aromanya semakin menggoda. Daun bawang ini, fams, mengandung beberapa senyawa yang dapat menurunkan peradangan dan melindungi kesehatan jantung. Sekarang kita goreng daging ayam untuk isian sroto. Fams, daging ayam masuk ke dalam kategori daging putih. Katanya sih warna daging ini dipengaruhi oleh protein mioglobin yang terdapat pada otot dan dagingnya. Protein mioglobin berguna mengikat oksigen dan bertugas menyimpannya di dalam sel. Semakin banyak kandungan mioglobin pada daging, maka warna daging bisa semakin merah. Daging putih juga memiliki kandungan lemak jenuh lebih rendah, serta sedikit kalori dibandingkan daging merah. Makanya, daging putih menjadi lebih ramah dikonsumsi oleh penderita kolesterol. Berikutnya, kita bikin sambal kacang yuk. Setelah ditumis, haluskan cabai dan bawang putih. Cabai rawit masuk dalam genus tanaman Capsicum, fams. Kandungan senyawa kapsaisin di dalamnya bisa menyebabkan rasa menjadi panas dan pedas. Bahkan antirematik di dalam cabai dapat digunakan untuk mengobati rematik. Selanjutnya, masukkan kacang, fams. Semua bahan ini harus dihaluskan ya. Selain dapat mengurangi depresi, kacang tanah juga bermanfaat untuk meningkatkan memori. Penyebabnya adanya kandungan niacin dan resveratrol yang dapat melancarkan sirkulasi peredaran darah ke otak. Khasiatnya dapat menguatkan ingatan. Setelah halus, langsung siram deh kuah kaldunya. Mantap ya. Udah siap semua nih, fams. Masukkan semua isian bahan ke dalam mangkok. Terus siram pakai kuah kaldu. Kalau udah kayak gini sih, langsung sikat aja deh. Ayo, siapa yang mau coba? Kalau ngomongin sambal kacang pedas, ada juga kuliner dari Purwokerto, Jawa Tengah yang gak kalah enak. Namanya ayam geprek bumbu kacang. Tuh, lihat, fams. Sambal bumbu kacang pedas yang membalut daging ayam goreng tepung sangat menggoda mata. Bawaannya pengen buru-buru disantap. Oh iya, kacang tanah ini ternyata mengandung vitamin E, asam folat, biotin, dan kaya antioksidan. Katanya sih semua kandungan ini baik bagi tubuh karena berperan penting menurunkan resiko penyakit jantung. Kita lihat langsung cara bikinnya, fams, biar nggak penasaran. Langsung aja, haluskan cabai rawit ya, fams. Wajib kalian tahu nih, cabai yang biasa kita konsumsi ini ternyata bukan tanaman asli Indonesia loh. Cabai asalnya dari benua Amerika yang dibawa masuk oleh para pelaut Portugis dan Spanyol pada abad ke-16. Sebelum masuk tanaman ini ke Indonesia, nenek moyang kita sudah menggunakan cabia yang masuk dalam tanaman genus lada dan sirih-sirihan. Mempunyai sifat sebagai rempah untuk menciptakan rasa pedas makanan.
Dulu sih tanaman ini disebut dengan cabai Jawa atau lombok yang memiliki warna hijau ketika muda dan berwarna merah saat sudah matang, fams. Setelah masuknya cabai dari benua Amerika, popularitas cabai mulai menurun, fams. Kalau sekarang cabai masuk dalam kategori tanaman langka dan hanya digunakan sebagai herbal atau jamu, fams. Sekarang masukkan kacang sangrai yang sudah dihaluskan. Kemudian geprek deh ayam goreng tepungnya. Oh iya, kuliner ini katanya pertama kali muncul dari kota Yogyakarta pada tahun 2003 secara tidak sengaja. Saat itu ada seorang mahasiswa yang meminta untuk menggeprek ayam untuk santapannya sampai hancur. Kemudian ditambah sambal, beh, mantul deh. Enak banget nih mie kuahnya. Jangan ketipu ya, fams. Ini bukan mie, tapi sahoun. Eits, jangan samakan juga dengan mie soun atau bihun. Sahoun ini olahan tepung tapioka dan tepung beras, khas dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Sahoun biasanya disajikan dengan suiran ayam, daun bawang, dan sedikit kecap asin. Kuah kaldu yang gurih dan menyegarkan bisa bikin harimu menyenangkan. Sepintas kuliner berkuah bening ini seperti kue tiaw, fams. Perbedaannya cuma pada tekstur sahoun yang lebih kenyal. Fams, mengkonsumsi makanan berkuah bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan cairan yang ada di dalam tubuh loh. Apalagi dimakan saat siang hari, bisa mengganti cairan tubuh yang hilang setelah beraktivitas. Biar nggak penasaran, langsung kita lihat aja yuk proses pembuatannya. Biasanya sahoun ini sudah dibuat sejak pukul 3 dini hari, fams. Tepung tapioka dan tepung beras langsung dicampur menjadi satu. Aduk sampai rata ya, supaya nggak ada tepung yang menggumpal. Oh iya, kedua tepung yang digunakan membuat sahoun ini memiliki tekstur yang berbeda loh. Meski sama-sama berwarna putih, tepung beras ini agak sedikit liat. Sedangkan tepung tapioka biasanya ringan dan licin di tangan. Jadi sulit dipegang dan sulit dilarutkan dengan air suhu normal. Untuk hasilnya, tepung beras bisa membuat tekstur masakan lebih lembut. Sedangkan tepung tapioka menjadi kenyal tuh. Kalau adonan sudah jadi, masukkan ke dalam cetakan deh. Lalu kukus yuk, fams. For your info nih, katanya tepung tapioka ini berasal dari Amerika Selatan loh. Tepung tapioka mulai banyak dipakai di Indonesia sejak tahun 1980-an. Saat itu pemerintah sedang menggalakkan program keragaman bahan makanan pokok. Setelah 15 menit, adonannya pun berubah menjadi lapisan tipis yang mengental, fams. Setelah dingin, baru deh langsung digulung. Sebelum disajikan, sahoun ini juga harus diiris, kemudian direbus lagi. Tuh, bentuknya sangat mirip kue tiaw. Oh iya, tepung tapioka dan tepung beras sama-sama tidak mengandung gluten. Jadi aman dikonsumsi oleh penderita gluten intolerance atau seorang yang sensitif terhadap gluten. Katanya sih, tepung tapioka ini punya banyak manfaat untuk kesehatan, fams. Seperti menaikkan berat badan, mengembangkan otot, dan menguatkan tulang. Biar makin mantap, jangan lupa potongan daging ayam, fams. Disusul dengan taburan daun bawang dan siraman kuah kaldu yang khas. Beh, dijamin juara deh. Lihat nih, lucu-lucu banget ya karakter bonekanya. Perhatikan deh, karakter boneka ini terbuat dari kacang kedelai loh. Namanya tempe karakter, mulai dari hewan, bunga, dan boneka. Wah, cocok banget nih buat anak-anak yang nggak suka makan tempe. Bentuknya lucu dan menarik sih. Otomatis bisa bikin nagih deh. Selain tempe karakter, ada juga mendoan raksasa, tempe buaya, dan tempe semut khas dari kota Purwokerto, Jawa Tengah, fams. Unik banget sih namanya. Mendoan raksasa ini panjangnya 30 cm dengan lebar 20 cm, fams. Teksturnya renyah dan rasanya gurih. Katanya sih, fams, nama mendoan berasal dari bahasa Banyumasan. Mendo memiliki arti setengah matang atau lembek. Kuliner ini menjadi komoditas ekonomi dan dikelola secara komersial dalam dunia kepariwisataan sejak tahun 1960-an. Mendoan juga memiliki filosofis, fams. Orang Banyumas bisa diibaratkan seperti mendoan yang lemas, fleksibel, dan mudah menyesuaikan diri. Kalau dalam keadaan yang mendesak, bisa menjadi kaku seperti keripik. Maksudnya sih, kalau diajak berselisih, ibarat bisa remuk bersama. Fams, filosofi ini dikaitkan dengan tekad para pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan Indonesia seperti Jenderal Sudirman. Sekarang waktunya bikin mendoan raksasa.
Kedelai harus dibersihkan dulu ya, lalu cuci bersih. Supaya hasilnya mudah empuk, kedelai harus direndam dengan air sebanyak mungkin. Kedelai fam sudah dibudidaya sejak 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Masuknya kedelai di Indonesia disebabkan banyaknya pendatang dari Tiongkok melalui jalur perdagangan sekitar tahun 1750-an fams. Budidaya tanaman kedelai yang paling baik berada pada ketinggian tanah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Berikutnya, kukus kedelai sampai teksturnya empuk fams. Oh iya, kedelai dikenal sebagai sumber protein alternatif selain protein hewani. 25% di dalamnya mengandung asam lemak tak jenuh yang tidak mengakibatkan penyakit kolesterol. Nggak cuma itu fams, kandungan isoflavon pada kedelai juga berperan sebagai pengganti hormon estrogen tuh. Selanjutnya, kedelai didinginkan fams. Jangan lupa bersihkan kotoran yang masih ada di dalamnya ya. Kalau sudah dingin, masuk dalam tahap peragian fams, supaya biji kedelai bisa menyatu sempurna. Kali ini kita pakai ragi tradisional yang teksturnya bubuk. Ragi ini juga memegang peranan penting untuk mengurai protein tempe fams, sehingga tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh karena terdapatnya kapang rhizopus yang tumbuh di sekitar kedelai. Fams, proses fermentasi ini juga dapat meningkatkan penyerapan gizi kedelai loh. Vitamin B12 juga terbentuk saat proses fermentasi. Vitamin ini bermanfaat dalam meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan menghasilkan banyak energi dalam tubuh. Mantap! Langsung aja cetak tempenya, fams. Gunakan sesuai bentuk yang diinginkan saja ya. Tempe yang dibungkus daun pisang ini bisa menciptakan rasa dan aroma yang khas loh. Penyebabnya adanya kandungan senyawa polifenol di dalamnya. Proses peragian bisa dikatakan sukses kalau seluruh permukaan kedelai menyatu dan diselubungi jamur berwarna putih fams. For your info nih fams, tempe menjadi bahan makanan di Indonesia saat masa penjajahan era tanam paksa. Sekitar abad ke-19, masyarakat terpaksa mengkonsumsi tempe yang tidak sengaja ditemukan sebagai penyelamat kesehatan penduduk karena kedelai mengandung protein nabati yang tinggi. Menurut kitab Jawa kuno Serat Centini, nama tempe berasal dari kata tumpi, artinya makanan berwarna putih dan terbuat dari tepung sagu. Secara perlahan, nama tumpi mengalami pergeseran kata sehingga berubah menjadi tempe. Berdasarkan penelitian, makanan yang terbuat dari kacang kedelai dan ragi ini memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dari daging ayam dan telur. Wah, mantul deh! Kalian pasti nggak nolak dong kalau disajikan tempe mendoan yang anget gini. Hihihi. Si bulat ini namanya nopia fams, camilan khas dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Bahan baku pembuatannya tepung terigu dengan isian gula merah. Rasanya manis dan enak banget. Mino sebutan untuk mini nopia fams. Bahannya berbentuk sama kok, cuma ukurannya aja yang lebih mini. Kudapan ini sekilas menyerupai bakpao dengan tekstur yang kering. Sebagian orang sih menyebutnya telur kura-kura. Katanya sih nopia ini berasal dari masyarakat Tionghoa yang datang ke Indonesia fams. Perlahan tapi pasti kuliner kering ini kemudian dipopulerkan di Banyumas sekitar tahun 1880-an fams. Kemudian makin populer pada tahun 1980 deh. Biar nggak penasaran, langsung kita lihat proses pembuatannya fams. Kulit mino dibuat dari campuran tepung terigu, gula, dan air. Fams, gula ternyata nggak cuma menciptakan rasa manis aja, tapi bisa membantu melembabkan, melepaskan, dan membuat adonan lebih empuk fams. Untuk isian mino, tinggal hancurkan saja gula merah fams. Ngomongin gula, nggak cuma semut aja yang hadir, manfaatnya juga ada tuh. Kandungan asam folat pada gula merah berperan penting dalam menjaga stamina tubuh. Kandungan kalium di dalamnya dapat mengendurkan otot dan membantu meredakan nyeri atau kram saat menstruasi. Langsung aja masukkan isian gula merah ke dalam kulit mino. Oh ya, adonan kulit mino ini dibuat dari tepung terigu rendah protein fams, sehingga tidak terlalu menyerap air. Kandungan gluten yang rendah membuat daya serap air terhadap adonan kue juga sedikit. Jadinya tekstur kue bisa menjadi lebih garing, rapuh, dan gak mudah patah. Daya tahan makanan juga menjadi lebih lama tuh. Tinggal panggang aja deh fams, caranya unik loh. Mino dipanggang dengan tungku tanah liat. Kayu tinggal dibakar di dalam tungku supaya suhunya 50 derajat Celcius. Kalau sudah panas, arang kayu dikeluarkan dari dalam tungku fams. Baru deh mino ditempel pada dinding tungku. Bagian luar tungku yang dilapisi rotan ini menjadi pelindung agar pembuatnya nggak kena panas saat menempelkan mino.
Butuh waktu sekitar 30 menit sampai mino matang, fams. Kalau bagian bawah mino sudah berwarna kecoklatan, sudah bisa diambil tuh. Lihat, hasilnya nggak sedikit mino yang pecah setelah dipanggang karena terlalu banyak memberi isian. Duh, enak nih dimakan ketika masih hangat. Kuliner manis legit ada jenang jaket khas kota Purwokerto, Jawa Tengah, fams. Eits, jaket di sini bukan berarti jenangnya kedinginan ya, tapi singkatan dari jenang asli ketan loh. Hihihi. Kudapan ini, fams, dibuat dari beras ketan putih, santan kelapa, dan gula merah. Mantap! Fams, kudapan ini sudah dikenal sejak tahun 1980-an. Biasanya sih wajib disajikan saat ada acara adat di wilayah ini. Bukan hanya digemari, jenang juga memiliki filosofi oleh masyarakat Jawa. Selain rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, jenang juga dijadikan simbol doa, persatuan, harapan, dan semangat masyarakatnya. Untuk membuat jenang jaket ini, kita siapkan santan. Sebaiknya sih gunakan kelapa tua untuk menghasilkan santan yang teksturnya lebih kental dan gurih. Saat diperas, sebaiknya perbandingan santan dengan air bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ingin dapat santan yang kental, gunakan perbandingan 1:1 antara kelapa dengan air, fams. Untuk mendapatkan santan yang sedang kekentalannya, perbandingan airnya bisa 2 kali lipat dari jumlah kelapa. Kalau santan yang encer, maka perbandingan yang digunakan 1:3 antara kelapa dan air. Sebelum diolah, santan harus dipanaskan dulu ya. Oh iya, santan kelapa murni katanya bisa menurunkan berat badan dan meningkatkan kekebalan tubuh karena mengandung vitamin C. Kandungan asam laurat, asam kaprat, dan antimikroba berguna sebagai penangkal bakteri dan virus yang masuk ke tubuh, fams. Mantap! Kalau sudah panas, masukkan beras ketan putih. Aduk deh sampai teksturnya berubah menjadi adonan. Oh iya, beras ketan cocok dikonsumsi bagi orang yang sedang diet gluten. Kandungan gluten juga bisa ditemukan pada sejumlah biji-bijian. Sip, aduk terus sampai adonan di dalam tungku mengental, fams. Ternyata nggak mudah mengaduknya nih. Kalau teksturnya semakin kental, jadi lebih sulit mengaduknya. Butuh tenaga ekstra nih. Masukkan gula merah dan aduk sampai rata. For your info nih, teknik pembuatan gula merah ini katanya ditemukan di India pada masa Kekaisaran Gupta abad ke-5 sebelum Masehi, fams. Perlahan tapi pasti, teknik pembuatan gula merah ini masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, fams. Butuh waktu sekitar 4 jam sampai adonan di atas tungku kental, fams. Jenang jaket ini ada beberapa macam. Ada jenang ketan original dan jenang ketan wijen. Kalau wijen sudah masuk ke dalam tungku, langsung aduk sampai rata deh. Fams, biji wijen gak cuma menjadi penghias makanan aja loh, tapi memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Mulai melancarkan pencernaan, menghaluskan kulit dan rambut, serta mengurangi resiko diabetes. Kandungan zat magnesium pada minyak biji wijen ini bisa mengatur insulin dan kadar glukosa dalam tubuh tuh, sehingga bisa menyembuhkan gejala diabetes. Kalau sudah dibungkus, siap dipasarkan aja deh. Buruan diborong, buat oleh-oleh ya, fams. Wah, padat banget nih jalanan. Ada apa ya, fams? Eits, bukan situasi lalu lintas sebenarnya kok. Ternyata cuma miniatur mobil unik. Kerajinan ini, fams, dibuat oleh perajin asal kota Purwokerto, Jawa Tengah. Berbagai model mobil ini bisa dibuat sesuai selera. Katanya sih, fams, miniatur mobil pertama kali diproduksi pada abad ke-20. Bentuk yang unik dan menarik sangat disukai oleh para penggemarnya. Bahkan nggak cuma dijadikan koleksi aja. Miniatur mobil ini bisa dijadikan investasi yang menguntungkan deh. Fams, bahannya udah siap semua nih. Ada katalis, talek, resin, dan pewarna, fams. Langsung aja deh, kita campur resin, talek, dan cat pewarna. Setelah semua tercampur rata, langsung masukkan katalis, fams, yang berfungsi sebagai pengencer adonan. Lalu cetak sesuai bentuk miniatur yang diinginkan. Biar lebih cepat kering, tinggal jemur di bawah sinar matahari. Setelah kering, keluarkan dari cetakan, fams. Lalu haluskan setiap bagian miniatur, fams. Kalau sudah mulus, langsung kita cat aja deh. Warnanya bisa disesuaikan dengan warna aslinya, atau sesuai dengan selera aja. Jangan lupa setiap detailnya supaya mirip dengan mobil aslinya. Wah, miniatur mobil udah jadi nih, fams. Cakep ya?
Kalau sudah 30 menit, saatnya kita berpisah nih. Tetap nonton Ragam Indonesia ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.